ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Kiranya pagi hari ini saudara-saudara dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur buat setiap pemeliharaan kasih Tuhan yang sedemikian terus menerus buat kita. Setia. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersama-sama datang kepadanya, mengucapkan syukur di hadapan Tuhan buat setiap kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas
syukur kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tinggikan namamu, agungkan Engkau, kami muliakan Tuhan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sebagai sembah Tuhan. Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Tuhan, siapakah kami ini hingga Tuhan memelihara kami seperti biji matamu? Siapakah kami ini sehingga Tuhan terus mengasihi kami? Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap kasih, pemeliharaan, berkat yang terus Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih buat setiap kasih setia Tuhan bagi kami. Makasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu itu. Kami juga mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, untuk kami bisa mengerti, untuk kami boleh sungguh percaya, dan kami boleh hidup taat kepada-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22. Kita akan membaca ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-19. Amsal 22, 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus.
Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca salah satu bahagian Alkitab kita yang dikenal sebagai kitab hikmat atau sastra hikmat. Saudara, sebelum kita jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya perlu memberikan kepada kita pemahaman tentang hikmat. Saudara, hikmat sebetulnya berbicara bukan sesuatu yang teoritis, bukan satu berbicara tentang seperti filsafat gitu ya, pikiran pintar, bukan pintar seperti itu. Hikmat ini juga sebenarnya merupakan bagaimana kita mampu, ya, kita bisa memiliki skill, siasat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka ada orang yang mengarang tentang amsal atau tentang hikmat, ditulis dengan judul seni hidup. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya, hikmat di dalam apa yang disebut hikmat di dalam kitab-kitab hikmat ini, apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang menjadi satu pengajaran itu bukan sekedar pengajaran, tetapi itu adalah hasil pengamatan, hasil pengalaman yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Pengamatan, pengalaman yang dilakukan dari generasi ke generasi, dan hasilnya konsisten seperti itu, maka dinyatakan itulah faktanya, bukan? Sebagai contoh umpamanya tentang kondisi orang malas, mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, atau bangun sebentar lagi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Itu kan si pemalas. Jadi ternyata orang malas dari dulu sampai sekarang sama itu. Tidur aja kerja, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, tidur, ngantuk lagi, ya. Dari dulu. Atau begini. Karena dalam salah satu amsal itu dikatakan kan lebih bagus tinggal di atas sokoh rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi fakta ini diamati dari dulu ke dulu. Memang dari dulu sampai sekarang, sampai nanti mungkin gak suka memang orang tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Gak suka pria tinggal dengan wanita yang suka bertengkar. Sudah diamati. Jadi saudara, apa-apa yang tuliskan itu sesuatu yang sudah mengalami pengamatan dan dialami dan memang konsisten seperti itu dampaknya. Dan hari ini kita berbicara, kita membaca salah satu bagian menyangkut bagaimana kita memelihara pikiran, hati, dan sikap hidup kita. Jadi saudara, ternyata prinsip apa yang kita dengar, apa yang masuk, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Dari dulu juga demikian. Maka penulis Amsal mengingatkan kepada kita untuk kita memastikan untuk apa telinga kita dibuka. Maksudnya untuk apa itu, dalam hal apa? Artinya untuk mendengar apa? Maka di sini katakan, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Ya, amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu,
bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Dan yang menarik saudara ayat 19, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku yang mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Jadi saudara, dengarlah nasihat, dengarlah ajaran, dengarlah sesuatu yang baik, yang benar, yang tentu mengarahkan kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Nah, dalam kitab Amsal, inilah yang membedakan Amsal orang Israel dan yang lainnya. Orang percaya, orang Israel selalu menghubungkan kebijaksanaan itu dengan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini, kalau kita belakang ini berbicara tentang sesuatu yang sering kita dengar ya, percaya, belajar percaya kepada Tuhan, belajar mempercayakan diri. Mungkin saudara bergumam begini, sudah lama Pak saya percaya, kok itu terus diulang? Yang saya rindu saudara mengalaminya, nyata dalam hidupmu. Karena sebanyak orang berkata saya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya terus-menerus mengeluh. Saya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah memperlihatkan dia bergantung kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, tapi yang dia dengar bukan kebenaran firman tuh. Saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak sama sekali memperlihatkan kehidupan yang berbeda dengan orang di luar sana. Saudara-saudara, ketika kita berbicara sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, jangan jadikan itu teori dan kata-kata klasik yang mati, tapi alamilah. Maka saudara, kita berbicara tentang apa yang masuk dalam pikiran kita, itu sangat penting. Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah menciptakan kita segambar dan serupa Dia. Tuhan ingin kita mengalami kehidupan yang sukacita, bahagia, damai sejahtera di dalam Dia. Tuhan ciptakan kita segambar dengan Dia. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang pikiran, tentang hidup kita, jika saat ini tidak mengalami seperti yang Tuhan ciptakan itu, berarti ada sesuatu yang masalah, bukan? Saya membayangkan sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sekarang kalau bicara komputer ya, atau berbicara laptop, atau mungkin Android, handphone kita. Pada waktu kita pertama beli, ya kan, semua bersih ya, semua bersih dan semua lancar. Saudara, beriring waktu, berjalannya waktu dan kita pakai, itu macam-macam masuk di dalam handphone kita, di dalam komputer kita, di dalam laptop kita. Dan lama-lama rusak itu. Yang tadinya lancar nggak lancar, yang tadinya ada kadang-kadang bahkan sampai mati. Masalah. Saudara, pertanyaan kita, kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang masuk di dalam yang merusak. Bagaimana kita bisa menghilangkannya? Yang memformatnya kembali. Sudah demikian hidup kita. Ada banyak yang masuk dalam pikiran kita, ada yang banyak yang masuk yang merusak. Sehingga rancangan Allah yang indah itu tidak kita alami. Bagaimana cara kita ini? Maka beberapa hari belakangan ini terus diingatkan, hati-hati, awasi, periksa, cek apa yang masuk dalam pikiran. Maka hari ini
Firman Tuhan mengatakan apa? Pasanglah telingamu untuk hal yang bijak, yang mengarahkan kepadamu untuk apa itu? Menaruh kepercayaan kepada Allah. Arahkan pendengaranmu kepada hal yang positif, yang tidak mau fokus pada keadaanmu, tidak ada fokus pada sekitarmu, tapi fokus kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, yang melampaui segalanya. Maka saudara, kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Saudara, hari ini kita bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Setelah beberapa kali kita berbicara tentang pikiran-pikiran kita, adakah kau mengalami perubahan? Kau sungguh-sungguh fokus kepada Allah dan hal yang baik dari Dia? Saudara, kita tidak bisa larang siapa saja yang ingin masuk atau apa saja yang ingin masuk dalam pikiran kita. Ibaratnya begini, saudara. Kita tidak bisa larang orang ngetuk pintu kita. Gak ada yang bisa larang. Siapa aja boleh ngetuk. Tapi pilihan untuk membukakan atau tidak ada di tangan. Semua boleh masuk, mau pengen masuk dalam pikiran kita. Tapi kunci untuk membuka atau tidak ada pada saudara-saudara. Saudara, kiranya kita bijak. Dan kiranya kita boleh sungguh benar dapat memilih apa yang kita perkenalkan masuk dalam pikiran kita. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kita mengalami perkara-perkara yang lebih besar dari Tuhan. Kiranya pagi ini kita berdoa demikian. Bapa, aku mudah diguncangkan oleh peristiwa-peristiwa dunia ini dan oleh peristiwa dalam kehidupan. Tolonglah aku ya Bapa untuk menjaga pikiran terpusat padamu dan pada kebenaran firman. Tolonglah aku untuk memiliki sikap positif yang penuh iman di tengah-tengah hari-hari sukar, demikian juga hari-hari yang baik. Di tengah-tengah hari-hari yang sukar, dan demikian juga di tengah-tengah hari-hari yang baik. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada-Nya. Tuhan, Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus. Engkaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Kata sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
biarkan sepanjang hari kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami memang sering tergoda dengan dunia ini, dengan apa yang terjadi di sekeliling kami, dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan kami. Kami sering tergoda Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap bisa fokus hanya kepadamu saja dan kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami pikiran kami tetap boleh sungguh fokus kepada Engkau dalam situasi hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan hal-hal yang sukar. Demikian juga dalam kehidupan kami hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang baik. Jangan biarkan itu merampas kami daripada hadirat-Mu Tuhan. Jangan biarkan itu merampas kami daripada kami memiliki prioritas kepadamu. Tolong kami itu pikiran kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami yang itu pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh Tuhan memilih, menyeleksi apa-apa yang harus kami biarkan masuk dalam pikiran kami, yang membawa kami semakin dekat kepadamu, yang membawa kami semakin sungguh-sungguh hidup di hadapan-Mu. Tuhan, seperti Amsal senantiasa juga berdoa, kiranya Tuhan boleh tolong kehidupan kami. Jangan buat kami terlalu kaya sehingga kami melupakan Engkau. Tapi juga jangan buat kami terlalu miskin sehingga kami boleh sungguh juga tidak datang ke hadirat Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, untuk kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami, hingga kami sampai kepada akhir pekan ini. Kami sungguh rindu menggunakan hari ini sebagai hari persiapan kami sungguh-sungguh untuk kami boleh beribadah bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus hari Minggu nanti Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh tetap menyediakan waktu yang khusus, sekalipun setiap saat, setiap hari kami boleh datang kepadamu di kapan saja, di mana saja. Tapi biarkan kami boleh memberikan waktu yang khusus kami, dan kami datang bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami menyembah bersama-sama. Kami boleh sungguh bersama-sama bisa menaikkan pujian, bahkan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa melihat menjadikan Engkau prioritas dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan boleh berikan kepercayaan untuk boleh terlibat dalam pelayanan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mempersiapkannya dengan baik. Berkati kami juga Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah raya kami, untuk setiap saudara kami yang sudah lama tidak bergabung dalam ibadah raya ini, Tuhan, kami berdoa supaya kami juga boleh membawa mereka, untuk boleh mengajak mereka, untuk boleh membawa mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, tolong kami untuk kami juga Tuhan pakai untuk membawa orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, menjadi mengenal Engkau Tuhan. Pimpinlah kami semua. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami yang oleh karena Tuhan satu dan lain hal mereka tidak bisa hadir dalam ibadah-ibadah di gereja. Tuhan, tolonglah mereka yang sakit, biarkan mereka senantiasa boleh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan buat saudara-saudara kami ini. Dan biarkan mereka tetap bisa beribadah sekalipun tidak bersama-sama di gereja. Tuhan berkati sekalipun melalui live streaming, biarkan mereka tetap boleh merasakan hadirat Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat setiap saudara kami, Tuhan, yang boleh sungguh Tuhan
Selama ini mereka terlibat dalam pelayanan, tetapi sudah jauh daripada Engkau. Tuhan, biarkan Engkau tulis memanggilnya kembali, supaya kami boleh sungguh-sungguh bisa terlibat di dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa bersama-sama hari ini. Kami juga menyerahkan buat setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan, urapi kami semuanya, supaya kami boleh sungguh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan. Dan Tuhan, Kau tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap persekutuan kategori, baik kaum wanita, kaum pria, maupun persekutuan pemuda, bahkan anak-anak sekolah minggu, persekutuan pasutri, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap persekutuan ini untuk menjadi sungguh-sungguh sarana kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh yang libur bisa menikmati bersama keluarga dan sebagai persiapan pelayanan. Demikian juga yang tetap bekerja, biarlah mereka tetap bekerja dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat berakhir pekan, dan kiranya akhir pekan ini kita boleh manfaatkan bersama-sama dengan keluarga kita, dan sebagai sarana, sebagai waktu di mana kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Sekalipun mungkin kita bilang, Pak, kita bisa beribadah di kapan saja, di mana saja, ya, tapi kita rindu. Kita tetap memberikan prioritas kita, menyediakan waktu khusus bersama-sama dengan saudara seiman. Kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu besok. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kepada saudara sukacita di hari akhir pekan ini. Selamat menikmati akhir pekan ini. Tuhan memberkati kita. Immanuel.